Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswi yang telah berhadir pada siang hari ini. Sebagaimana seperti biasanya kita melakukan proses belajar mengajar pada mata kuliah kita, itu mata kuliah metodologi penelitian ilmiah. Baik, rekan sekalian mahasiswa, jadi kita langsung saja memasuki ke dalam proses belajar mengajar, itu berkaitan dengan metodologi penelitian ilmiah. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah format penulisan karya ilmiah. Jadi karena kita di kampus ini, di yang namanya mahasiswa itu, pasti kita ada namanya dengan penulisan karya, salah satunya seperti makalah. Yang kedua nanti kita ada tugas akhir. Nah, sebelum kita memasuki ke tugas akhir, maka kita harus membuat terlebih dahulu proposal. Nah, jadi ini adalah singkat daripada proposal kita yang akan kita lakukan, yang akan kita buat nanti setelah mendekati ke semester 6 atau semester 7. Maka saya sampaikan sedikit saja. Ini yang pertama pendahuluan. Jadi kita harus mengetahui harus pendahuluan, karena pendahuluan kita itu yang akan kita buat sebelum kita merancang itu judul atau kasus. Nah, karena setiap tugas kita ada kasus, setiap item yang kita buat ada kasus. Apa kasusnya? Misalkan kita meneliti tentang sosial masyarakat, aspek pendidikan misalnya. Nah, nanti itu kasus. Nah, setelah itu baru kita rancangkan dengan seperti ini cover ini. Nama kita, name, jurusan, program studi, ini judul, ini sebagai contoh. Selanjutnya ada lagi ini cover kita, logo kampus. Terus ini harus cermat, ini harus dilihat, harus perhatikan. Selanjutnya ini terisi, outline disebut. Outline itu penting. Kenapa? Seseorang melihat buku kita, tulisan kita melalui dari outline. Kalau outline-nya bagus, otomatis pasti bahannya juga bagus, karena orang pasti membaca dulu kata isi dulu. Kita membuka buku pasti kita lihat dulu kata apa ya isinya. Jadi jangan kita melihat buku tentang hal yang berhubungan hijab, ada buku hijab misalnya. Apa di tentang isi bukunya? Ada bermacam-macam merek, yang bagus kita dibahaskan, ada bermacam kain yang bagus dibahaskan seperti itu. Ini data itu sebagai langkah penemuan awal kita kembali lagi. Maka kerangka data itu sangat penting. Jadi walaupun di proposal juga pun penting, dan mesti diteliti. Nah, setelah itu ada sistematika tulisan seperti judul surat penelitian. Nah, ini ada logo kampus, ada nama lembaga, keperluan nama kampus. Setelah itu ada jurusan kita, atau jurusan HES, atau jurusan PAI, atau jurusan MPI. Setelah itu ada data pustaka. Jadi di format proposal itu lengkap ya. Ada data isi, ada cover, ada nama kita, name, dan logo kampus. Setelah itu berangkat lagi kita ke contoh, misalnya judul. Nah, judul berangkat ke judul dulu. Judul itu jangan terlalu panjang di deskripsi kita, ataupun judul proposal kita minimal sekitar 20 kata lah, jangan lebih. Nah, jadi kalau lebih nanti dia tidak efektif, karena dalam konsep judul proposal kita ataupun deskripsi dia ada dua variabel. Ya kan? Ada dua variabel, variabel pertama dan variabel kedua. Jadi itu minimal 2 kata lah. Selanjutnya latar belakang masalah. Nah, seperti di layar itu. Di latar belakang masalah itu kita menyampaikan sedikit permasalahan yang timbul selama di lapangan. Kita pernah membuat penelitian, apa saja kasus-kasus yang kita angkat. Jadi kasus itu kita jadikan sebagai latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itulah kita ceritakan. Kita ceritakan apa adanya sesuai fakta dan realita di lapangan. Jangan kita menambahkan, jangan juga kita mengadakan. Karena yang disebut dengan latar belakang masalah itulah sesuatu yang kita dapatkan selama di lapangan, selama kita proses dalam penelitian awal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah. Yang ada di latar belakang masalah kita angkat lagi menjadi rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu sebagai tujuan pertama pokok kita.
yang akan kita tulis, akan kita teliti nanti. Selanjutnya fokus penelitian. Nah, fokus penelitian itu juga menyampaikan, kita menganalisakan bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan di hadapan masalah, kita menjadi satu tujuan. Fokus kita apa? Katakanlah seperti ini. Kita sedang menggambarkan beberapa permasalahan di lapangan, tidak berbagai masalah. Kita kan tak mungkin menulis semua. Nah, pasti ada fokus masalah. Fokus masalah itu adalah inti daripada latar belakang masalah. Satu titik fokus mana? Metode itu sebagai kerangka kita, acuan kita untuk memudahkan kita dalam melakukan sebuah penelitian. Kalau kita tidak menggunakan metode, maka proses penelitian tidak akan berhasil, tidak akan efektif. Sehingga kita menggunakan namanya metode sebagai langkah kerangka kita untuk melakukan sebuah studi lapangan nanti. Apakah studi perpustakaan, biografi seseorang, tokoh misalnya, ataupun metode kuantitatif berbentuk studi lapangan ataupun riset statistik. Jadi ini metode kita sangat penting. Jadi sesuaikan saja dengan judul kita. Judul kita dia ranahnya ke kuantitatif. Kita ambil metode kuantitatif karena tidak semua metode semua masuk ya, masing-masing permasalahan, masing-masing metode. Kalau misalnya kita mengambil biografi seseorang, tokoh pendidikan, katakanlah, kita teliti tentang tokoh pendidikan. Nah, kalau tokoh pendidikan itu kita lebih kepada riset biografi seseorang. Oke, selanjutnya daftar perpustakaan. Nah, ini saya sampaikan tadi, daftar perpustakaan ini adalah sesuatu yang kita ambil di halaman-halaman berikutnya yang kita buat. Maka daftar pustaka halaman perpustakaan kita 10 lembar. Kita ambil dari pertama. Jangan nanti daftar pustaka lain di halaman kita sebelumnya juga lain, tidak beda. Orang tak ngerti nanti melihatnya. Oh, ini ada dari mana itu pustaka? Dia nggak sinkron, sehingga penelitian kita tidak efektif, tidak baik. Ini seperti itu. Demikian. Baik, ada pertanyaan? Pertanyaan? Siap. Bagaimana yang dimaksud dengan metode penulisan karya ilmiah? Ya, baik, terima kasih banyak. Metode penulisan karya ilmiah adalah sesuatu alat ataupun perangkat yang akan kita melakukan studi penelitian di lapangan. Ini metode, ini cara kita digital teknologi canggih. Dengan rival lain tidak ada seperti Fortune, tidak ada seperti Pajero ada. Itu kan mereka merancang dulu metodenya apa, mereka merancang metode apa, apakah cocok atau tidak. Itu kan ada langkah-langkah selanjutnya, ada langkah-langkahnya. Itu sebagai penerapan untuk melakukan studi sebuah studi penelitian apa. Baik, sekian saat ini mungkin hal ini saya sampaikan. Insyaallah ke depan langsung kita mempraktikkan cara melakukan penulisan karya ilmiah. Insyaallah ke depan kita akan langsung mempraktikkan ini per individu kita buat masing-masing peserta kita masing-masing dulu. Baik, sekian hari ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.